Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hafizah. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas lebih luas mengenai software pada Linux atau software yang dibutuhkan dalam sistem operasi Linux. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu software. Software adalah suatu program komputer yang mampu menjembatani para pengguna dengan perangkat keras, baik itu komputer ataupun PC. Selain itu, software adalah suatu data yang diprogram ataupun disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud, tapi berada di dalam suatu komputer. Karena sekarang ini Linux sudah mulai populer dan semakin mudah digunakan dan aplikasi juga sekarang semakin baik, hal ini dapat membantu pengguna komputer untuk melakukan keperluan sehari-hari dan aplikasi ini bisa didapatkan atau diinstal dengan gratis. Kemudian apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Linux sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux adalah OS yang bersifat open source yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis karena tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Lanjut, mengapa harus ada software? Karena untuk menjalankan kebutuhan sehari-hari atau keperluan pekerjaan ataupun keperluan pendidikan, software sekarang sangat dibutuhkan untuk menunjang hal itu. Dalam berbagai macam distro, termasuk Linux, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang populer dan juga banyak diminati, contohnya seperti Photoshop dan lain-lain. Tapi di dalam Linux, aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, dan Microsoft Office tidak bisa dijalankan karena sistemnya yang berbeda. Jadi, Linux membutuhkan aplikasi-aplikasi lain yang memang dibuat dan diperuntukkan untuk para pengguna Linux dan bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada di dalam Linux dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sama seperti aplikasi lain di sistem seperti Windows. Kemudian software yang diperlukan pada Linux yang menurut saya cukup penting dan bisa dibilang penting untuk di dalam kita butuhkan atau kita punya di dalam sistem operasi Linux kita, yang pertama yaitu Chrome. Kenapa harus Chrome? Walaupun awalnya sudah terinstall browser internet dan saya sarankan menggunakan browser Chrome, alasannya browser ini didukung oleh perusahaan teknologi terbesar yaitu Google. Hal ini membuat banyak aplikasi-aplikasi eksklusif yang hanya bisa dijalankan melalui Chrome dan tidak ada di browser lainnya. Untuk Chrome, versi terbaru hanya tersedia untuk Linux 64-bit, sedangkan jika sobat atau kalian masih menggunakan 32-bit, bisa menggunakan Chrome versi lama yang masih mendukung atau memakai Chromium yang merupakan aplikasi Chrome versi open source yang masih support Linux 32 atau 64-bit. Kemudian yang kedua yaitu Wine. Wine adalah aplikasi yang menjadi perantara agar OS Linux bisa menjalankan aplikasi Windows yang biasanya berekstensi X. Dulu saya sangat ingat terbantu sekali dengan aplikasi Wine. Saat itu line extension di Chrome belum dirilis, sehingga untuk menggunakan Line di Linux harus menggunakan Line versi Windows yang hanya bisa dibuka dengan aplikasi Wine. Namanya juga emulator, tidak sesempurna Windows asli saat menjalankan aplikasi Line ini. Banyak fungsi-fungsi yang tidak berjalan normal, itulah alasan saya lebih
menyarankan untuk memilih extension lain di Chrome. Di aplikasi Wine kita juga disediakan pengaturan yang bisa disesuaikan dengan aplikasi Windows yang ingin dijalankan. Biasanya aplikasi-aplikasi besar yang besar lah yang memerlukan pengaturan semacam ini. Jika pengaturannya tidak sesuai, maka aplikasi akan crash atau error. Sebaliknya, jika sesuai, maka kemungkinan besar aplikasi bisa dijalankan dengan lancar. Dulu pernah saya mencoba satu game 3D terkenal dan satu aplikasi besar yang sering dijalankan di Windows. Semuanya bisa dijalankan dengan Wine, tentunya dengan menggunakan atau mengotak-atik pengaturan Wine yang terlebih dahulu. Pengaturannya ada kok di internet. Seumpama kalian mengalami kendala pada aplikasi Windows yang ingin dijalankan, kalau di internet masih tetap tidak ada atau paling tidak berusaha. Kemudian kita lanjut ke WPS Office. Selanjutnya untuk kebutuhan yang saya rasa penting zaman sekarang, yaitu urusan mengetik. Saya awalnya sedikit bingung mengapa kebanyakan distro Linux menginstal LibreOffice untuk menggantikan Microsoft Office. Padahal yang saya temui bahwa WPS Office lebih mirip dengan aplikasi besutan Microsoft tersebut. WPS Office tidak sepenuhnya open source, melainkan ada bentuk-bentuk komersial di dalamnya. Seperti saat membuka WPS Office, maka ada iklan yang akan muncul. Jika menginginkan tidak ada iklan, bisa menggunakan WPS Office versi premium atau profesional. Oleh karena alasan saya di atas atau yang sebelumnya tadi, sepertinya pengembang Linux lebih menghargai aplikasi yang bukan hanya gratis tapi lebih diutamakan open source-nya. LibreOffice lah yang contohnya. Walaupun saya akui bahwa menggunakan LibreOffice akan sedikit sulit dibandingkan WPS karena tampilannya kurang familiar dan sudah terlalu jadul untuk aplikasi pemproses kata yang kompleks. Kemudian kita lanjut OBS atau Open Broadcaster Software seperti yang saya gunakan sekarang ini. Sampai saat ini hanya OBS, aplikasi perekam layar di Windows yang gratis tanpa ada batasan dan net terselubung. Contohnya, kalau aplikasi lain yang versi gratis masih pakai watermark yang mengganggu atau batasan waktu merekam, maka di OBS semua itu tidak akan terjadi. Iya sih, namanya juga open. Opennya yang artinya terbuka, jadi kode program maupun programnya sendiri harus terbuka ke semua orang dong. Walaupun hanya sebuah aplikasi perekam layar, pengaturan aplikasi OBS ini sangatlah kompleks dan terlengkap sehingga menjadi pilihan bagi banyak YouTuber yang belum maupun yang sudah terkenal. Alasannya OBS mempunyai banyak fitur yang mendukung aktivitas nge-YouTube, diantaranya adalah fitur live streaming langsung yang bahkan bisa dipadukan dengan webcam dengan green screen sehingga para fans bisa melihat YouTuber tersebut secara langsung. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu Inkscape. Inkscape ini merupakan aplikasi favorit saya untuk edit foto. Kebanyakan foto yang ada di blog ini adalah hasil di blog dan di YouTube ini kebanyakan hasil dari editan dari Inkscape. Kegunaan Inkscape sebenarnya adalah untuk menggambar vektor sama seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator di Windows, tetapi saya salah gunakan untuk edit foto standar seperti menggabungkan gambar, hilangin background, dan lainnya. Alasan saya lebih suka dengan Inkscape karena ruang kerjanya lebih luas dibandingkan aplikasi lain. Bayangkan jika kalian bisa edit banyak gambar dalam satu file saja. Tidak perlu repot-repot lagi cari file editan yang banyak. Kemudian yang selanjutnya yaitu OpenShot Video Editor.
aplikasi yang sering saya gunakan untuk edit video YouTube di Linux. Jika belum mengetahui channel YouTube saya, bisa dilihat nanti di bawah dari video ini. Kalian subscribe ya, jangan lupa. Like juga. Jika mengunjungi dari desktop komputer, kalian bisa lihat di sebelah sini. Sekedar info, OpenShot ini kadang-kadang crash sendiri saat dijalankan pada Linux Mint 17.3. Untuk sementara ini, OpenShot masih menjadi pilihan untuk edit video di Linux karena interface tidak terlalu rumit untuk YouTuber amatir seperti saya. Kemudian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.